Baik, selamat malam, shalom untuk kita semua. Malam ini saya mau sharingkan kebenaran berikut ini, yaitu tentang pedang roh. Ya, kita baca dulu Efesus pasal 6 ayat 17. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang dimaksud dengan pedang roh di sini adalah firman Allah. Ya, ini kalau kita baca ayat sebelumnya, konteks dekatnya, itu dari ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11-nya juga menjelaskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan semuanya perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, salah satunya adalah pedang roh. Yang paling berkuasa sebenarnya pedang roh, yaitu firman Allah. Ini yang akan kita bahas malam ini. Seperti biasa kita harus baca Alkitab, ayatnya nggak boleh satu dua ya, supaya lengkap penjelasannya menjadi lengkap dan hidup kita diubahkan. Banyak orang itu tidak menyadari ada kuasa dalam dirinya. Makanya ada orang-orang tertentu yang takut akan setan. Padahal ada kuasa yang dahsyat dalam diri kita, pedang roh. Ya, ini yang membuat seseorang meskipun sudah mengaku percaya dengan mulutnya, tapi tidak ada kuasa dalam dirinya. Karena tidak menyadari ada kuasa dalam yang menemani kita. Roh Allah yang maha tinggi. Ya. Nah, pedang roh ini adalah firman Allah. Firman Allah itu disebut juga firman kebenaran. The word of truth. The word of God sama. Karena God is God of truth. Tuhan itu Tuhan Allah itu Allah kebenaran. Ya. Coba kita baca lagi 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Ada orang yang kalau kita beritakan kebenaran, orang itu bilang begini, kita kan masih hidup di dunia, nggak usah begitu-begitu amat, nggak usah fanatik gitu katanya. Coba kita baca ya 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi kita hidup di dunia ini memang kita berjuang, jangan males, tapi tidak secara duniawi. Kenapa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kan begitu ya. Jadi karena lawan kita itu bukan melawan darah dan daging. Jadi senjata yang fisik tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah pedang roh, senjata rohani. Nah, itu. Senjata rohani ini banyak orang tidak menyadari bahwa itu punya kuasa yang dahsyat, melebihi apa yang kelihatan. Sebab sebagian banyak kita hanya percaya kalau kelihatan, padahal ada banyak di dunia ini yang tidak kelihatan. Ya, yang fisik justru yang enteng, yang tidak kelihatan itulah yang berat, musuh terberat. Nah, musuh terberat kita memang tidak kelihatan seringkali, tapi itulah yang mempengaruhi hidup seseorang. Karena ada orang yang hidupnya tidak pernah damai sejahtera, ada yang selalu berantem, ada yang selalu tidak puas, padahal sudah kaya misalnya. Itu karena apa? Karena pengaruh sesuatu yang tidak terlihat. Ya, nah kita baca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Di Ibrani 4 ayat 12 ini dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah itu bukan sekedar cetakan Alkitab gitu. Firman Allah itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam. Ya.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Pedang roh itu, firman itu masuk ke dalam jiwa dan roh sampai bisa memisah-misahkan sendi-sendi dan sumsum-sumsum, seolah-olah memisahkan semua itu. Ya, tentu saja ini figuratif ya, gaya bahasa. Saking kuatnya, saking tajamnya, masuk ke jiwa seseorang. Gitu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, eh, pedang roh ini, firman Allah ini, punya kuasa untuk membedakan, untuk memberi pertimbangan terhadap pikiran pola hidup kita dan bagaimana kita hidup. Memberikan pertimbangan. Kan seseorang sebelum melakukan sesuatu kan ditimbang-timbang dalam pikirannya, dalam perasaannya, di jiwanya. Itu firman Allah lah yang menjadi pertimbangan. Kalau orang dunia nggak punya pertimbangan. Pertimbangan adalah dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Kalau kita kepentingan yang lebih luas, kepentingan Tuhan. Ya. Nah itu, Ibrani 4 ayat 12 itu. Di Roma 1 ayat 16, dijelaskan lebih clear lagi itu. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dulunya kan, perjanjian lama. Tetapi juga orang Yunani ketika perjanjian baru. Dan tentu saja semua orang hari ini yang percaya. Jadi Injil itu kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan. Nah, seringkali disinilah si iblis itu bermanuver. Karena lewat firman inilah si iblis bermanuver. Sejak di Eden. Sejak di Eden loh sebenarnya. Orang nggak teliti bacanya. Ketika di Eden bermain-main dengan firman Allah. Si iblis ini. Sampai hari ini, saudara. Nah, kalau kita ingat, iblis melawan Tuhan dengan menggunakan apa? Waktu Tuhan diuji itu dengan menggunakan firman Tuhan. Coba kita lihat ya. Itu adanya di Matius pasal 4. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri, tapi saya mau ceritakan begini. Matius 4 ayat 3. Iblis mencobai Tuhan Yesus begini, jadikan batu ini menjadi roti kalau kamu berkuasa anak Allah. Gitu, kira-kira gitu ya. Dijawab oleh Tuhan Yesus di pasal 4, di ayat 4 berikutnya. Tuhan cuma mengambil Ulangan 8 ayat 3. Disampaikan kembali, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini sebenarnya perang firman. Lalu si iblis mengutip firman lagi. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dikutip oleh iblis. Tapi dijawab oleh Tuhan Yesus. Memakai kitab suci lagi. Ulangan 6 ayat 16. Coba kita baca ya. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Gitu. Jangan mencobai Tuhan. Nah ini si iblis mencobai Tuhan terus nih. Dengan firman. Ya. Kemudian terakhir si iblis bilang begini. Kamu sembah aku. Nanti kuberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dijawab oleh Tuhan Yesus lagi. Ulangan 6 ayat 13. Jadi perang rohani itu sebenarnya pakai pedang roh. Bukan pakai minyak urapan, pakai garam, pakai micin, pakai yang enggak-enggak aja gitu. Itu bukan. Perang rohani itu pakai pedang roh. Bukan pakai benda fisik. Benda fisik itu enggak ada artinya. Ya. Benda fisik itu biasanya dukun-dukun itu yang pakai benda fisik. Kalau rohani sebenarnya tidak. Kalaupun pakai sebagai lambang. Jadi bukan kuasanya ada di situ, bukan. Itu hanya lambang pengantara. Itu maksudnya ya. Dijawab oleh Tuhan Yesus di Ulangan 6 ayat 13 tadi. Coba kita lihat. Ulangan pasal 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah.
Dijawab oleh Tuhan Yesus begitu. Jadi ini jawab-jawaban di Matius pasal 4 itu. Ya, coba kita lihat Matius pasal 4 dulu. Matius pasal 4 ya. Nah, di situ. Itu dari ayat 1 itu dijelaskan itu. Yesus dicobai iblis. Ya. Sampai ayat 11. Jadi ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dijawab oleh Tuhan Yesus memakai kitab ulangan lagi. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi peperangan rohani itu perang ayat. Perang ayat. Bayangkan kalau manusia tidak mengerti ayat sama sekali, lalu iblis membelokkan. Amin saja. Nah, itu yang terjadi di banyak peristiwa kan. Orang membaca ayat sembarangan, semua bilang amin gitu. Nah, itu kebalikan dari perang roh. Itu malah rusak rohnya. Begitu ya. Nah, soal ini saya pernah bahas di serinya hermeneutik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau belajar hermeneutik itu ada di channelnya GSK Peak, playlistnya namanya hermeneutika. Di situ kalau nggak salah ada 6 atau 7 sesi. Nah, saya sarankan semua untuk ikut itu. Sebab kalau kita belajar pedang roh, itu prinsip hermeneutik dipakai. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Alkitab. Tuhan Yesus dalam suatu kesempatan berkata begini terhadap orang-orang banyak yang selalu mendengarkannya. Tuhan berkata begini, kenapa sih kalian kok tidak mengerti bahasaku? Nah itu maksudnya bukan nggak ngerti bahasa Indonesia gini, bahasa Indonesia mengerti. Tapi kenapa sih kalian kok nggak ngerti maksudku? Gitu kira-kira. Nah ini, orang baca Alkitab selama ini rajin, tapi nggak ngerti maksudnya. Nah itu percuma. Kalau mengerti baru kuasanya bisa membedakan. Ini setan atau dari Tuhan. Gitu. Sebab kalau tidak nanti jadi klinik. Orang jadi gayanya itu kayak dukun di gereja. Jemaat yang nggak mengerti amin-amin terus. Padahal setan itu kecil kalau kita ada kuasa Tuhan. Sebab setan tidak berkuasa. Yang berkuasa Tuhan dalam diri kita. Nah, jadi ibu-ibu terutama jangan pernah takut lagi terhadap apapun. Misalnya di pojokan dia nampil, nggak masalah. Cuma begitu aja bisanya. Jangan takut. Ingat, roh Allah ada dalam diri kita. Amin ya semua ya. Ya. Nah, di akhirnya Tuhan Yesus yang berkata begini. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini sebenarnya yang saya bacakan ini inti-inti daripada kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya di situ Yesus ya. Maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini kepada yang percaya loh, bukan kepada orang yang nggak percaya loh. Perhatikan baik-baik. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kan begitu. Jadi kita ini murid Tuhan Yesus atau bukan? Cirinya kalau kita selalu ada dalam firman Tuhan. Setiap saat. Nah itu baru murid Tuhan. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, mengerti kebenaran. Itu. Jadi orang belajar firman bukan untuk pengetahuan. Mengerti nanti jadi rema dalam hidup ini. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ingat, merdeka di sini artinya apa? Lepas dari segala ikatan. Lepas dari segala pola pikir yang salah. Lepas dari dosa. Tentu saja harus dilakukan baru lepas ya. Kebenaranlah yang akan menguasai hidup kita.
firman Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau dulunya kita dipimpin oleh daging kita, natur dosa, nah, setelah kita menjadi murid Tuhan Yesus, harusnya sudah dipimpin oleh roh. Nah, kita harusnya sudah dipimpin oleh roh kalau jadi murid Tuhan Yesus. Jadi kita harus memiliki pedang roh. Sebab peperangannya peperangan rohani, bukan peperangan fisik lagi. Peperangan rohani ini pedang roh, firman. Selebihnya nggak usah dikhawatirkan. Mau guna-guna, mau pelet, mau apa, nggak mempan sama sekali. Kalau ada roh Allah dalam diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu ingatkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan begitu ya. Nah, jadi bagaimana? Firman inilah yang utama, bukan menurut si A, si B. Banyak orang khotbah menurut dirinya sendiri, tidak mengacu pada Alkitab. Bukan pedang roh itu. Pedang roh itu sesuai kehendak Tuhan. Makanya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dengar malam ini, ya, jadilah alat di tangan Tuhan. Sebab firman ini menyelamatkan kebenaran itu. Jadilah alat di tangan Tuhan untuk mendistribusikan kebenaran. Supaya orang yang tidak mengerti kebenaran, meskipun Kristen sejak kecil, dia mendengar dan, oh iya benar, aku mau. Itu. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Bukan iman timbul karena mujizat, bukan. Kalau itu belum jadi iman, cuma kagum-kagum aja gitu. Padahal nggak ada artinya juga. Kalau tidak tumbuh imannya. Nah, gitu. Ya, jadi kita harus jadi alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian harus belajar firman yang benar lewat khotbah-khotbah yang kita sajikan, yang kita berikan, kita bagikan setiap minggu, setiap Zoom begini misalnya, dibagikan. Ya, jangan dengar firman yang nggak jelas asal-usulnya, apalagi yang salah. Jangan ikuti firman di satu tempat supaya serinya itu lengkap akhirnya. Kalau ganti-ganti nanti nyampur nggak karena terus nggak nyambung satu sama lain. Itu loh. Ya, jadi khotbah-khotbah ikuti, renungan malam. Setiap malam kan kita buat renungan malam, dibagi ke banyak orang. Sebab biasanya orang yang belum mengerti itu kalau diberi khotbah yang keras, nolak. Terlalu keras ini gitu, karena belum mengerti. Nah, dibagikan dulu renungan malam yang pengantar tidur, tenang-tenang dulu gitu. Kita harus cerdas, kata Alkitab, tapi tulus. Cerdas seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Gitu. Ya, kita itu dimanapun posisinya kita, bukan pengkhotbah misalnya, bukan singer, bukan enggak masalah kita semua sama. Kita harus menjadi alat di tangan Tuhan. Bagikan kebenaran. Sebab dalam satu keluarga kalau ada kebenaran pasti beda dibanding kalau tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran lalu tuntunannya apa? Tapi kalau ada kebenaran dalam satu keluarga pasti beda. Meskipun ada masalah tetap beda dibanding tidak ada kebenaran. Itu loh, ya. Dan jangan cuma banyak bicara, pintar berteori, tapi tidak dilakukan. Itu malah bukan tidak ada gunanya, itu malah merusak. Jadi batu sandungan bagi banyak orang nanti. Orang jadi nggak tertarik, Kristen kok begitu, gitu. Jadi sandungan malahan, ya. Nah, kalau Rabu malam kan ada online Bible study. Online Bible study itu kan Zoom interaktif. Kalau bagi yang belum sempat, besoknya sudah ada di YouTube. Nah, tinggal diikuti. Seri loh. Bapak Ibu kalau nggak sempat sekolah teologi, ikuti saja online Bible study. Itu urut dan lebih efisien. Waktunya lebih singkat belajarnya. Tapi jelas. Hari ini sudah sampai ke kitab Daniel. Ikut terus. Nah, wah saya ketinggalan dong Pak. Belajar Alkitab itu tidak ada yang ketinggalan. Mulai saja dengan kitab Kejadian. Begitu. Kalau misalnya saya mau ikuti yang sekarang boleh, tapi kitab Kejadian juga diikuti sendiri di YouTube ada. Supaya apa? Supaya lengkap. Kebenaran itu lengkap, tidak bisa sebagian. Supaya menjadi rema dalam hidup kita ini kebenaran harus lengkap. Dampaknya nanti jelas. Ya.
Kemudian kita ngadain seminar-seminar, contohnya seminar 7 natur kebenaran. Diikuti terus saja. Sudah mulai sekarang nggak usah dengerin apa YouTube yang gosip lah, yang berita apa, nggak penting itu. Jangan buang waktu. Waktu yang kita miliki itu nggak banyak. Miliki pedang roh. Pedangnya tajam loh, saudara. Setan nggak berani sama pedang roh. Setan melancarkan firman yang palsu. Mengutip Alkitab juga. Tapi karena pedang roh kita tajam, kita pakai firman Tuhan aja. Nggak bisa, nggak begitu yang benar. Nah, makanya bisa membuat menjadi pertimbangan bagi kita. Ditulis di firman Tuhan tadi, begitu kan? Terus kemudian saya juga sering bagikan short. Short itu klip khotbah pendek, 1 menit, 1,5 menit. Itu hampir setiap hari loh. Nah, itu gunanya untuk menjaga stamina kita supaya tetap hangat, ya, tidak panasnya cuma hari Minggu saja. Tadi hari lain adem lagi, Minggu panas lagi, adem lagi. Waduh, bahaya loh panas dingin ya. Setiap hari itu ikuti terus kan begitu. Saya itu kadang-kadang menantang orang begini. Kalau berani ya memang mau belajar ya, ikuti sebulan. Nanti kalau nggak cocok, tinggalin aja. Tapi kalau memang ada dampaknya dalam hidup ini dan itu benar, ikuti terus. Yang untung siapa? Yang untung ya yang mendengar dan mengerti dan hidupnya diubahkan kan begitu. Kita nggak pernah loh nekan seseorang kasih persepuluhan, kasih persembahan nggak ada. Yang penting belajar kebenaran, bisa mengerti, lakukan. Jadi berkat di dunia yang gelap ini. Bagikan kebenaran ini. Makanya waktu kemarin kita bahas kitab Daniel, Daniel cuma makan sayur kok jadi cerdas ya 10 kali lipat. Bukan karena makan sayurnya. Jangan salah loh ya, konteksnya bukan begitu. Ada orang vegetarian kok saya nggak pintar-pintar ya Pak. Ya bukan sayurnya yang buat pintar. Daniel pintar karena ia taat sama firman Tuhan. Ia tidak mau menyentuh makanan yang haram. Kan begitu, itu zaman perjanjian lama. Nah makanya orang yang mengerti kebenaran, itu dia akan jadi orang yang cerdas. Cirinya. Cerdas. Nggak percaya Bapak Ibu, nggak berasa padahal berubah. Dibanding dulu, pasti lebih cerdas. Yang kedua, lebih peka melihat seseorang. Orang lain baru bicara sebentar aja, kita sudah tahu. Yang keempat, hikmat ilahi itu ada pada kita nanti. Jadi kalau ada masalah apapun, gampang solusinya. Nggak makin rumit gitu, nggak, gampang saja. Itu. Tentu saja dalam kebenaran. Dan hidup kita akan jadi berkat. Berkat. Berkat kan nggak harus bagi duit. Berkat itu menyenangkan, membuat damai sejahtera, memberi kekuatan, menghibur siapapun yang mendengarnya. Begitu, ya. Jadi miliki pedang roh, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan fisik, tapi melawan yang tidak kelihatan. Penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Itu musuh kita. Jadi bukan manusia musuh kita, ya. Ini kalau kalau seseorang sakit gitu, sakit itu mau sembuh mau enggak ya enggak masalah. Tapi tentu kita mau sembuh. Nah, tapi kalau sudah waktunya dipanggil pulang ya mati juga enggak masalah. Yang masalah adalah selama kita hidup sekarang ini. Bagaimana kita hidup? Memiliki pedang roh atau tidak? Itu nomor satu tuh. Pedang rohnya harus punya. Tajam. Menusuk ke jiwa pikiran. Mengubrak-abrik pikiran seseorang yang salah lalu ditata dengan benar. Sebab Allah kita, Allah kebenaran. Ia ingin kita semua menjadi anak-anak Allah di dalam kebenaran. Yang mulai sekarang juga sudah tercium baunya, aroma surgawinya oleh sekeliling kita. Nanti suatu hari dari hari ke hari kan kita berubah terus. Nanti Bapak Ibu akan heran juga lama-lama. Kok aku tahu ini, tahu itu ya, bisa jawab ini ya, padahal belum belajar itu, tapi bisa menjawab. Karena mengerti kebenaran. Kebenaran itu mencerdaskan. Makanya anak kecil pun harus mulai dikenalkan kebenaran. Dari kecil kalau bisa. Ya, itu pasti beda hasilnya.
Tapi kalau yang sudah berumur ya lebih baik terlambat daripada tidak pernah kan. Karena seseorang menjadi imannya numbuh besar itu bukan karena lebih lama jadi Kristennya, bukan. Karena tekad kita, karena respon kita terhadap kebenaran. Kita lakukan atau tidak. Jadi malam ini saya berharap kita semua disadarkan kita punya pedang loh, pedang roh. Miliki pedang roh. Amin ya semua ya. Sehingga kalau iblis atau setan menyerang dengan modusnya yang sangat licik melalui serangan gaib yang tidak kelihatan, nggak masalah. Roh Kudus bisa me melindungi kita, nggak masalah. Kuasanya nggak ada apa-apanya. Kalau iblis memakai manusia lain untuk menyerang kita, oh itu bisa dari mana-mana loh. Dari luar bisa, dari dalam lingkungan kita bisa, dari dalam gereja juga bisa. Tapi kalau kita punya pedang roh, kita tahu yang ini sedang kerasukan nih. Nggak bisa, kita pasti menang. Gitu. Amin, Bapak Ibu. Amin.